Selamat sore Pak. Sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih Pak. Tadi gimana perjalanan di sini? Ya namanya juga Surabaya Pak. Ya sedikit macet lah, apalagi di Riau sana. Kan kita belum kenalan ya. Boleh ya. Boleh. Salam. Saya Atta. Atta Pak. Kalau Bapak sendiri? Saya Zaki Mas. Dipanggil Pak Zaki gitu ya. Mas sendiri punya berapa? Kesibukannya apa sekarang? Umur saya 18 Pak. Banyak ya baru kuliah Pak. Baru semester awal. Apa berarti ya? Iya. Judulnya ceritakan dulu. Oh iya. Kita ke sini mau cerita apa atau Cerita itu Pak, tentang perasaan saya sih Pak. Soalnya ya namanya juga anak baru kuliah, otomatis saya itu jadi apa itu ya, harapan lah bagi orang tua. Terlebih lagi saya kan anak pertama, jadi ya banyak pressure dari orang tua. rasanya itu apa? Ya, kan namanya juga anak baru gede ya belum bisa mengontrol diri lah. Sama kalau dalam perkuliahan ini itu Pak, saya dalam perkuliahan ya termasuk siswa yang praktik Pak. Ya meskipun dalam perkuliahan ini kan harusnya diwajibkan untuk mengutarakan pendapat, tapi saya itu kurang bisa, ya kurang percaya diri lah. Ya makanya ini karena Bapak ini kurang percaya diri gitu ya. Nah untuk kurang percaya dirinya itu sejak kapan ya Mas? Awalnya itu dari SD Pak, kalau tidak ya. Saya SD itu ya bisa dibilang cukup aktif lah. Cuma sama kelamaan, apalagi pas pertengahan mau lulus SMP lah, kan saya kena wabah COVID itu. Jadi kan semua mata pelajaran kan dibuat online. Jadi ya yang saya awalnya memiliki niatan untuk sekolah, untuk mengutarakan pendapat, jadi kayak malas-malasan gitu Pak. Akhirnya bawa sampai sekarang. Jadi berawal dari itu ya kasus COVID itu, terus dan pasnya ini bermalas-malasan karena sekolahnya online. Terus sudah melakukan langkah-langkah tadi untuk menangani kasus kerja di rumah seperti itu. Kalau lama-lama sih ya mungkin baru kayak misalnya misal mau mengutarakan pendapat tuh Pak, kayak tanya gitu, kayak nunggu momen Pak. Misalnya kayak teman saya gitu kan, teman akrab saya istilahnya itu, kayak dia itu cukup aktif Pak dalam kelas gitu. Kalau misal dia udah angkat tangan, otomatis ya saya kayak hati saya itu kayak tergerak gitu Pak. Jadi ingin bertanya juga. Tapi kalau misal dia nggak bertanya, ya saya nggak bertanya Pak. Untuk temannya itu apa sekarang satu kampus atau gimana? Kebetulan satu kelas Pak. Oh, satu kelas. Dari SMA kuliah sekarang kelas itu. Iya. Jadi Mas ini mengikuti teman gitu ya? Iya. Ada sesuatu yang bisa sendiri. Untuk ini Mas, saya mau bertanya, tujuan itu Masnya ini apa ya? Ya sebenarnya simpel sih Pak, bisa dibilang itu biar bisa membahagiakan orang tua, ya sama ingin sukses sih Pak. Jadi seperti itu ya, karena ya kalau kita dunia kurang percaya diri itu mungkin dari saya ya, Masnya itu lebih ke percaya diri terlebih dahulu dan bilang ketakutan kemudian di diri Masnya gitu. Dimulai dari lewat mengontrol diri juga supaya lebih berani lagi. Jadi nggak perlu bergantung kepada teman gitu. Bukan masa kalau Masnya pengen ngomong atau pengen nonton pendapat Mas dulu teman-temannya dulu, temannya nggak mau berpendapat Masnya juga diamkan, itu sangat disayangkan gitu Mas.
jadi jangan menunggu orang lain untuk melangkah dulu. Soalnya kan kita sendiri, mereka sendiri. Tapi ya Pak ya, kalau misalnya saya ingin mencari pendapat sendiri itu kayak gimana ya, kayak kurang pede gitu Pak. Soalnya takut dicela lah atau dibilang alah jadi orang Pak habis banget gitu. Takut gitu bilang. Kalau semacam itu, mohon maaf sebelumnya masnya pernah ikuti kayak organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu? Organisasi sih belum sih Pak. Soalnya ya mau ada niatan cuma ya kayak saya merasa gak mampu gitu Pak. Mungkin karena ketakutan itu tadi. Kalau bisa itu ya dicoba dulu di organisasi, karena kan di sana kan tempatnya kan lebih ya nggak seramai di kelas gitu lah. Jadi masih bisa mengutarakan pendapat di situ, belajar dulu, kecil-kecilan gitu. Jadi mulai dari apa kayak ikut organisasi dulu ya Pak. Atau diusahakan ikut, kalau memang nggak bisa ya itu tadi mulai belajar diri ya apa ya masuk ke stage mas lah biar berani gitu ya. Kalau takut-takut itu jelas kan ya, itu cuma ketakutan yang ada di pikiran yang masa salah gitu. Jadi ya usahakan untuk tidak perlu dipikirkan. Kalau kita kan mau mengungkapkan pendapat, kalau kita mau ngomong gitu, kalau nggak diutarakan sangat disayangkan gitu kan ya. Padahal kita tuh ingin banget dan itu juga bisa mengalami masalah lagi. Ya betul Pak. Ya kalau berarti kalau misal saya ingin maju berarti paling enggak mengumpulkan keberanian dulu ya. Ya seperti itu. Jadi dulu pokoknya dicoba dulu. Kalau nggak bisa ya pelan-pelan dan begitu mulai dari ngomong dengan teman gitu kan. Masalah juga punya teman di kelas ya, untuk mulai membuat momen gitu dengan teman. Nanti ada apa kalau pas waktu kuliah gitu kan pasti berani ya, semuanya sudah tahu saya masih di jalan. Tapi kalau misal dulu itu saya pernah Pak, cuma ya emang saya katanya kan ya momen sama itu Pak. Kalau misal saya emang belum bertanya, saya itu bertanya cuma nggak dalam ya dalam perkuliahan itu, misalnya tanyanya ya pas apa waktu aku senggang gitu, kayak cuma sekedar tanya gitu, jadi nggak apa kayak orang habis gitu Pak. Jadi sebenarnya juga lah yang bagus karena masih suka membandingkan diri gitu ya. Pertanyaan masih kan apa nggak di waktu perkuliahan. Itu tuh masalah bisa coba di waktu perkuliahan gitu. Karena itu bisa mengatakan apa juga. Jadi usahakan gitu. Namanya juga manusia pasti ada masalah. Tapi kan kalau kita takut terus kan ya jadi seperti kita kan butuh kita itulah bisa apa sih yang mau ngomong gitu. Kalau kita mau ngomong itu kita kan pasti bisa, pasti akan terus melangkah. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak ya, saya itu harus gimana ya untuk kedepannya? Ya untuk kedepannya ya seperti tadi dulu, mulai dari anak kecil itu kita berani ngomong dengan orang gitu. Dimulai dari satu tiga orang berani ke semua. Kalau masalah takut apa terus saya diri masih juga positif di tempatnya sendiri ya. Yolah masa ini terus gitu. Kapan saya masuknya jadi kayak dari situ bisa dan bisa membuat perbaikan masalah gitu. Iya. Terus kalau apa gitu ya kalau saya nggak maju ya nggak akan berani-berani ya Pak. Kan tujuannya dari awal dari masalah kan untuk kemampuan ya, tujuannya bisa menyelesaikan masalah. Kalau dari awal hanya diam kan ya susah kan kita sudah punya relasi dengan orang gitu. Berarti untuk kedepannya saya itu harus kayak solusi Bapak tadi kan harus kayak mengikuti organisasi contohnya. Jadi saya kalau misal ada kayak
UKM atau misal kayak AMP itu di saya kan mengikut ya. Ya misalkan mulai nggak terus nggak perlu banyak satu belajar satu guru yang kayak kalau di rumah ya hanya sekedar untuk biasanya kan ada karang taruna gitu. Oh, Dimulai dari situ video nggak apa-apa kan karang taruna sekedar kenal dengan teman-teman ya. kalau misal tadi kan bawa hidup di kantor, kalau di kantor atau di desa itu saya itu pernah lah dulu kayak jadi panitia lomba itu cukup untuk saya lah, itu pernah lah, tapi ya cuma ya sekedar itu aja lah, kayak melaksanakan yang disuruh gitu doang. Kayak misal kayak jadi MC itu kurang berani lah. Ya kan apa namanya kan sudah ada tugas-tugas sendiri Iya. dan kita juga di karang taruna kan mungkin masa tahun sudah baru gitu kan ya dan makanya dikasih biasanya kan cuma ikutin perintah apa karena atasan gitu ya kan sekarang kan sudah kuliah pasti kan sudah bisa untuk ya ikut ke dalam jadi anggota di dalam apa namanya AMP. ya anggota di dalam karang taruna itu. Oh ya. kalau kalau kuliah ya nanti kalau ikut UKM dulu atau himpunan mahasiswa Kalau itu mungkin saya apa akan ke UKM dulu sih lah. itu juga lah dimulai dari Karena ya UKM kan bisa dibilang kan hobi ya. ya Hobi saya kebetulan ya main futsal sih Pak. Jadi mungkin saya ikut UKM dulu. Ya soalnya ada teman saya Pak dulu SMA juga ikut UKM futsal. Jadi mungkin ya paling enggak bisa menambah relasi kan lewat teman tadi. itu cukup bagus karena ya bisa juga kita perlu komunikasi ya sama teman ya itu kan bisa melatih kepercayaan diri kita sebenarnya dengan orang lain seperti itu Mungkin kalau misal barang yang ya umpama kayak AMP atau band itu ya lain kali ya itu yang sih ya terserah masalah yang lagi itu masalah kalau sudah masalah tapi ini terus mampu memang ini skill masalah itu dilakukan berarti gak apa ya. nggak apa-apa atau masalahnya sendiri tahu nggak masalah skillnya apa Tadi kan tentang keresahan saya kurang percaya diri. dan pesan lagi yang disampaikan Kalau ada sih Pak tentang itu Pak yang tadi itu yang dipres orang tua itu. oh Ya saya kan pertama kebetulan anak pertama laki-laki, ya pasti ya jadi harapan utama oleh orang tua. Jadi ya saya istilahnya nggak mau mengecewakan. Mas ini Mas Iqbal ini anak pertama belajar di keluarga ini dengan selalu dari orang tua terus apa yang menjadi keresahan masalah Ya kan ya saya itu kan rata-rata ya kalau saya itu habis SMA itu pada kerja Pak. Bahkan ada yang kerja ikut orang gitu kayak guru gitu, bahkan ada yang kerja di PLN gitu yang apa betulin apa kayak listrik gitu. Karena saya ini masih kuliah Pak, tapi malah menjadi beban gitu Pak. ya untuk itu sebelum Mas kuliah kan itu masih didukung orang tua atau enggak Ya itu Pak. itu kan ketika itu tidak akan dijadikan orang tua karena orang tua kan pasti ingin mensekolahkan anaknya sendiri ya, supaya masih bisa mengerti pendidikan gitu. Belum tentu kalau masalah kerja itu bisa membantu orang tua juga Ya tapi kalau dipikir dulu ya Pak, kalau misalnya lapangan kerja kan kalau nggak menambah kayak apa tanggungan orang tua lah, kayak kalau kuliah kan disuruh bayar UKT terus apalah itu kayak kos buat jajan itu malah takutnya membebani Pak. Tapi kalau saya kerja kan saya akan kan bisa menghasilkan uang sendiri Pak. baik kalau menurut saya seperti itu kan yang wajar gitu pikiran anak-anak ya kan namanya juga anak pertama pasti kan sebelumnya punya adik Benar. mungkin juga menjadi pikiran masalah anaknya masih sekolah dia
ya sekolah, saya kuliah, terus saya sekolah, dan orang tua mungkin bekerja gitu ya. Kalau saya itu orang tua memang pasti mengusahakan itu semua, nggak perlu nggak melulu tentang apa menyuruh anaknya bekerja, dan mesti ada yang menyuruh anak kuliah karena apa? Mungkin pendidikan itu lebih tinggi gitu, kayak misalnya orang tua masa telah cuma lulusan SMA gitu, masa saya tidak bisa punya pelajaran sampai sarjana, mungkin tidak begitu. Itu kalau masalah kerja juga akan mengalami seperti itu, dan juga karena kos dari orang tua. Iya sih Pak, ya kebetulan ibu saya kan lulusan SMA, ya mungkin betul apa pendapat bapak sih, apa biar banyak pengalaman adanya sedikit Dan juga suatu kebanggaan apa itu masalah bisa kalau masa bala menjadi lulusan terbaik dan langsung mendapat kerja sangat baik sekali. Kan saya kuliah ya paling enggak kalau misal saya kuliah kan ya enggak mau apa terlalu berbeda lah istilahnya. Ya, saya akhirnya kemarin tuh melawan UTBK, kebetulan kan apa ada UTBK saya ikut, kemudian alhamdulillah lolos. Warga kan ya sedikit meringankan lah dari uang gedung SPI. Soalnya teman-teman saya bayar mandiri Pak, ada yang di ITS dan lain-lain, bahkan uang gedungnya ada yang sampai 50 juta, 75. Ya alhamdulillah saya nggak ada tumpukan. Nah, itu mungkin juga doa dari sama uang kos mungkin orang tua dan tidak terbebani dengan uang apa ya uang gedung gitu. Di masyarakat juga cuma bersyukur alhamdulillah kan kalau uang seperti itu. Terus untuk kedepannya sih saya berniat kan kos saya sendiri kan kalau dihitung itu mahal per bulan 600. Nah, teman saya ada Pak yang kayak di asrama gitu, lebih murah Pak. Dan saya bulan depan niatnya mau pindah ke sana Pak. Apakah itu lebih bagus apa gimana? Saya itu lebih bagus karena kan bisa menekan budget yang diberikan dari orang tua dalam awal dari 600 terus turun dari 350. Di sisinya kan bisa buat apa masnya dan di kos itu. Kalau masnya juga kalau pengen bisa bekerja juga ya nggak apa-apa, tapi kalau asalkan masnya bisa buat uang karena boleh pikir kalau takut itu tapi jangan lupa juga mata kalau juga izin sebagai orang tua pakai membolehkan kerja, Jangan tiba-tiba ya bisa kerja mas. Jadi kalau orang tua tahu ya kalau orang tua masa lagi itu kalau enggak salah ini bakal dimarahi gitu. ya saya hanya ya biar kayak orang-orang di YouTube gitu Pak, di media sosial kan ada yang apa namanya kuliah di sali apa fakta ini ya setengah hari gitu kan ini kayak ya lumayan bagus Kalau masih bagus ya, karena kalau tadi dari awal kita pikir kalau takut ikut orang tua yaitu masalah juga bisa bekerja dengan kuliah. Tapi kembali lagi saran juga harus berkoordinasi dan izin ke orang tua berkala apakah itu dibolehkan. Takutnya nanti kalau orang tua masa tak tersinggung gimana? Saya pikir masih Pak, mas aku loh anak saya lo bisa membiayai kamu gitu. Jadi bahaya kan. takutnya malah kayak merendahkan gitu ya Mas. Kita harus izin ngomong baik-baik. Saya ada masalah dengan tadi masalah mas adalah tadi yang pertama tadi kan dari diri itu kalau memang masalah agak mau ikut organisasi atau enggak itu memang kalau bisa ikut itu ya bisa ke jabatan seperti itu kan masalah ketemu banyak orang juga bagus diterapkan di sini. Jadi selain apa ada
kan terus pinter-pinter ngomong, pinter gitu biasanya. Kan tadi itu Pak, ngomong soal kerjaan kan semisal kalau nggak dari kan ya susah ya Pak. Kalau semisal kita ikut beasiswa gitu gimana Pak? Juga malah lebih bagus Mas. Caranya Masnya juga kuliah free, kadang malah dibiayai oleh pemerintah, dapat berbagai uang, bahkan malah bikin banyak orang tua bisa orang tua yang sisa. Itu kan masalah. Jadi ya lebih bagus saya ikut beasiswa. Boleh coba-coba dulu. Kalau emang di antara boleh nanti ikut UKM mau kerja atau enggak ya tapi ikut beasiswa. Mungkin saya coba-coba dulu loh Pak. Kayak itu soalnya ya di beasiswa kan banyak persyaratan ya. Iya betul. Ya cari-cari di media sosial lah Mas. Kayak tanya-tanya ke dosen-dosen atau mahasiswa yang tahu seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin itu saja sih soalnya ya lumayan plong lah istilahnya. Kalau sudah mengenal saya kesini terus tadi kan sudah bicara tentang percaya diri terus kerja praktek dan lain-lain itu ya agak sudah pikiran saya sudah begitu negatif lagi loh gitu ya. Alhamdulillah tercerahkan gitu ya. Baik, untuk terakhir dari saya tadi dengan kalau memang masnya mau mengupdate diri Mas, iya dulu harus berani untuk sikap berperan, harus berani lah itu, harus memperkenalkan diri, harus pasti dalam sendiri masalah. Saya ini bisa sama menit saya kita terus berusaha. Jadi harus memiliki sikap berdamai. Ya itu juga nggak apa-apa sih Mas, kalau memang semuanya berawal dari situ. Kalau kita kayak menganggap orang, kalau kita lagi bicara ya menganggap orang semuanya kayak boneka gitu, atau gawat lah ini saya ngomong saya bicara saya Ya lumayan jernih lah pikiran saya begitu ya terbawa pikiran dulu. Terima kasih Pak ya atas sarannya. jadi ulangnya aja. Yes,